ibadah online sekolah minggu bersama Koci, Kak Vero, Kak Moni, Kak Yanti. Nah, adik-adik di rumah udah pada siap belum untuk mengikuti ibadah? Siap. Wah, udah siap ya? Udah mandi, udah sarapan, pokoknya udah seger ya. Nah, biar semakin enak kita ibadahnya, ayo kakak mau undang adik-adik sekolah minggu yang di rumah untuk bangkit berdiri. Ayo semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus. Ya, kita angkat pujian kita dari nyanyian Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Ayo dengan semangat ya. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Kau Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Kau Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Sekali lagi ya. Senin Selasa Engkau tetap raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku Kau Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku Kau Yesusku, setiap denyut jantungku Yesus segalanya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, masih semangat kan? Iya, kakak-kakak juga masih semangat kan? Masih. Iya, kita akan satu pujian lagi sebelum kita ke doa pembuka. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian dari hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
Nah, semua sudah bersuka cita kan adik-adik di rumah? Ya, kita akan mulai ibadah kita. Ayo semua disiapkan hatinya. Kita akan sikap berdoa sebelum kita ke doa pembukaan. Kita angkat pujian kita dari nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Tutup matanya, kita tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur ya Bapa, kami ucapkan kepadamu atas segala berkat dan kasih karunia serta kesehatan yang masih Kau limpahkan kepada kami Bapa, pribadi dan pastor pribadi hingga pada pagi yang cerah ini Bapa, kami boleh dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu Bapa, walaupun secara online Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami yang telah memulai ibadah sekolah minggu Bapa dalam puji-pujian Bapa, kiranya Bapa Kau juga selalu menyertai ibadah kami ini Bapa, memberkati Bapa pribadi dan pastor pribadi dari pertengahan nanti Bapa hingga akhirnya Bapa, kami boleh dapat mengakhiri ibadah kami ini dengan sukacita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau yang turut bekerja Bapa dalam ibadah kami pada hari ini. Amin. Nah, adik-adik, ayo semua disiapkan Alkitabnya, disiapkan kidung jemaatnya. Kita akan angkat pujian kita dari kidung jemaat nomor 85. Ayo semua dibuka kidung jemaatnya ya. Kiranya
bulanan. Nah, kakak mau tanya dulu, adik-adik di rumah masih ingat ayat bulanan kita bulan November ini? Masih. Oh, masih ingat. Kakak semua masih ingat? Masih dong. Oke, kalau masih ingat, kita akan ucapkan sama-sama ya Kak. Nanti adik-adik di rumah ikutin ya sama-sama. Ayat bulanan kita di bulan November diambil dari Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, sekali lagi dong Kak, karena ini ayat bulan November kita yang terakhir, minggu terakhir, karena minggu depan kita udah ayat bulanan yang baru. Sekali lagi ya kakak, biar adik-adik masih tetap ingat. Ayo, diambil dari Amos pasal 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke, kita udah di ayat bulanan. Nah, sekarang kita buka Kidung Jemaatnya lagi. Kita akan nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84. Oke, ayo semua dibuka Kidung Jemaatnya ya. Adik-adik di rumah udah siap kan untuk mendengarkan khotbah? Siap. Ya, harus siap dong. Nah, kalau udah siap mau mendengarkan khotbah, disiapkan juga Alkitabnya. Terus disiapkan apa lagi nih Kak? Hatinya. Disiapkan hatinya. Terus disiapkan telinganya untuk mendengarkan khotbah. Selamat menyaksikan khotbah adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian dimanapun berada pada saat ini. Semoga di dalam keadaan sehat. Semoga Tuhan memberkati setiap aktivitas adik-adik sekalian, terlebih di dalam mengikuti setiap proses pendidikan pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita telah sampai kepada hari yang kita nantikan pada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus pada bulan-bulan Desember. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, pada minggu hari ini kita
kita telah sampai pada minggu Advent yang pertama, di mana pada minggu Advent pertama ini merupakan tahun baru gerejawi. Tahun baru gerejawi. Nah, oleh karena itu kita sangat bersyukur, kita sangat bersuka cita bahwa kita telah sampai pada tahun baru gerejawi pada saat ini. Nah, oleh karena itu adik-adik sekalian, minggu Advent yang memiliki arti kita akan menantikan kedatangan Mesias. Kita akan menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itu, selama 4 kali kita akan melewati minggu-minggu Advent, menantikan kedatangan Mesias menyelamatkan dunia ini. Nah, oleh karena itu adik-adik, bagaimana untuk menantikan, bagaimana kita persiapan kita menantikan sosok seorang yang penuh dengan kuasa, sosok yang penuh dengan keadilan datang ke dunia ini. Sudah sejauh mana persiapan kita? Oleh karena itu adik-adik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita mendengarkan sapaan firman Tuhan dulu, yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, supaya kita dapat berbenah diri menantikan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, menyelamatkan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang lain. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengarkan sebuah berita di mana kita akan memperoleh sebuah hadiah besar bagi diri kita sendiri, yang memberikan kita kesenangan, yang memberikan kita kebahagiaan, tentu kita sangat bersuka cita. Tentu kita akan sangat bersyukur. Pada akhir tahun ini, mungkin kita akan dikejutkan dengan berbagai hal, berita-berita bahagia, termasuk hadiah-hadiah daripada orang tua, termasuk juga kado-kado dari kakak, abang, dan adik, atau mungkin lain sebagainya. Merupakan hal yang akan sangat kita nantikan, yang akan sangat kita tunggu-tunggu di dalam akhir tahun ini. Saudara-saudara, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana bangsa Israel yang menanti dan yang mendapatkan kabar sukacita terhadap kehidupan mereka pada saat itu, di mana mereka akan menerima, di mana mereka akan mendapatkan sesuatu hal yang membuat mereka sangat berbahagia. Lepas daripada beban, lepas daripada pergumulan yang mereka hadapi pada saat itu,
di mana mereka waktu itu hidup di dalam pembuangan. Mereka hidup sangat tersiksa. Nah, oleh karena itu, bangsa Israel menerima berita dari Nabi Yesaya bahwa mereka akan menerima dan akan didatangi oleh sosok seorang raja damai. Sosok seorang raja damai yang akan memberikan mereka keselamatan, yang akan memberikan mereka kehidupan, yang akan melepaskan mereka dari ikatan belenggu dari keberdosaan. Berita itu merupakan satu hal yang sangat menggembirakan dan yang sudah lama dinanti-nantikan bangsa Israel. Adik-adik sekalian, siapa yang dikatakan tadi pada ayat 1 itu? Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Siapa itu tunggul Isai? Dan siapa itu tunas yang keluar dari tunggul Isai? Adik-adik, yang dikatakan bahwa tunas yang keluar dari tunggul Isai ini adalah merupakan sosok seorang penyelamat yang akan kita nantikan dan yang akan kita rayakan pada bulan Desember yang akan datang melalui perayaan-perayaan Natal, bahwa bangsa Israel akan menantikan sosok seorang penyelamat, yaitu Mesias. Mesias yaitu Yesus Kristus yang akan lahir ke dunia ini dari keturunan Isai, keturunan Raja Daud, yang akan memberikan keselamatan, yang memberikan kelepasan, yang memberikan mereka bahwa kehidupan bangsa Israel layak untuk diperjuangkan. Adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak rintangan dan banyak juga pergumulan-pergumulan kecil yang dihadapi oleh adik-adik sekalian. Apalagi di masa-masa pandemi corona saat ini, sangat tertantang dengan kehidupan bahwa semakin sulit, semakin susah kita untuk bagaimana kita berinteraksi dengan teman-teman, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di tetangga kita, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam pendidikan sekalipun mungkin di beberapa orang akan semakin sulit. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, di dalam pergumulan tadi, di dalam kesesakan tadi, kita pasti akan mengharapkan, kita pasti akan menunggu berita sukacita yang akan nantinya kita terima, bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini untuk melepaskan kita dari segala belenggu dosa, untuk melepaskan kita dari banyaknya tantangan hidup kita pada saat ini. Coba adik-adik, mari kita pikirkan bahwa efek daripada pandemi corona saat ini sangat begitu luas, sangat begitu besar dampaknya. Mari kita lihat bahwa setelah banyak orang yang meninggal, telah banyak juga orang yang di-PHK dari kerjanya, banyak orang yang gelandangan, banyak orang yang tidak bisa sekolah oleh karena tidak memiliki kuota, tidak memiliki handphone untuk melanjutkan pendidikannya. Banyak orang yang tidak memiliki rumah karena tergadai. Bahkan banyak orang yang tidak lagi memiliki pekerjaan, sehingga hidup mereka terlontang-lanting kemana-mana. Adik-adik, ini merupakan satu pergumulan yang besar di dalam dunia ini untuk kita pergumulkan dan untuk kita doakan. Nah, oleh karena itu, kita memiliki harapan bahwa tunggul Isai, dari tunggul Isai akan keluar tunas, yaitu Yesus Kristus menyelamatkan hidup kita, untuk memberikan kita kelepasan daripada pergumulan kita saat ini. Apapun pergumulan, apapun yang kita alami saat ini, hanya satu yang boleh kita harapkan, yaitu bahwa Tuhan akan datang, bahwa Tuhan akan menyelamatkan,
melepaskan kita, sehingga kita berbahagia, sehingga kita dapat bersuka cita, sehingga kita dapat bersorak-sorai, terlebih di dalam penyambutan akan kehadiran Tuhan di tengah dunia ini melalui perayaan-perayaan Natal. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, selamat beradvent, menantikan kehadiran Yesus Kristus di tengah dunia. Mari kita beraktivitas setiap hari, berlaku baik, tetap berdoa, dan tetap memuji Tuhan walaupun kita saat ini tidak dapat bertatap muka di dalam rumah ibadah Tuhan. Tetaplah mengucap syukur di dalam keadaan apapun, supaya kita tetap berbahagia dan tetap waspada dan tetap berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, menantikan kehadiran Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami telah mendengarkan sapaan firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan segala perintah-Mu. Terlebih Tuhan, kami berbenah diri di dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Tuntun kami Tuhan untuk semakin teguh, agar kami Tuhan memiliki pengharapan, sehingga kami Tuhan dapat berjalan di dalam jalan-Mu yang kudus. Ya Tuhan, kami telah sampai pada minggu hari ini, Advent pertama, tahun baru gerejawi. Nah, oleh karena itu Tuhan, kami berserah diri di hadapan-Mu untuk seluruh aktivitas kami. Berikan kami Tuhan hikmat, agar kami dapat menjalankan aktivitas kami. Terlebih Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun mereka pada saat ini, bimbing mereka Tuhan, dan Engkau yang mengurapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, karena mereka Tuhan dapat bertumbuh dalam iman, percaya terhadap Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana? Udah pada dengerin khotbah kan? Kakak-kakak udah dengerin khotbah juga kan? Udah dong. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, ayo semua disiapkan persembahannya. Ingat janjinya kepada Tuhan ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita dari buku ND nomor 539. Oke, dibuka buku ND-nya ya. Hari Minggu ini, ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.